Al-Akbar Bangsal Mojokerto. Saya JKP Angkatan 5 Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual percakapan atau coaching dengan Alur Tirta. Adapun di sini saya bertugas sebagai pengamat, Ibu Rizky Cahyaningsih sebagai coach, dan Ibu Siti Soleha sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siti Soleha. Waalaikumsalam Bu Rizky. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Tapi ada yang ganjel sih di hati ini Bu Rizky, selalu membuat saya mikir setiap hari, nggak bebas dan selalu mikirkan hal itu. Ada apa Ibu kok sampai mikir berlarut-larut ini? Apakah Bu Siti mau menceritakan kepada saya? Tentu Bu Rizky, saya dari kemarin itu cari orang yang mau dengar keluhan saya ini supaya saya bisa cepat menemukan solusi. Gini loh Bu Rizky, murid saya itu ada satu yang supernya itu 3 kali. Kalau saya beri nilai dia itu super, kreatifnya sangat sekali. Sampai-sampai dia itu setiap hari selalu membuat konat, selalu berulang. Kalau positifnya itu, supernya itu diarahkan ke yang positif, saya sih nggak apa-apa. Tapi selalu diarahkan ke yang negatif dan merugikan teman-temannya, seperti itu Bu Rizky. Sampai merugikan teman-temannya ya Bu Siti ya. Itu juga apakah bermasalah juga bersama Bapak Ibu guru Bu Siti? Iya, dia itu bermasalah dengan guru-guru yang lain. Dengan saya juga bermasalah Bu Rizky. Jadi dia itu kalau diomongin kadang ngece-ngece, jadi kadang ngomongnya itu tidak sopan kepada Bapak Ibu guru. Jadi dia itu hanya takut kepada guru laki-laki. Kalau guru perempuan dia nggak takut. Diomongin malah dia itu diomongin nulis, malah dia nggak nulis. Diomongin dia untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas. Kalau yang guru perempuan dia cenderung nggak mau. Jadi dia hanya takut pada guru laki-laki saja, seperti itu Bu Rizky. Sampai segitunya. Jadi ada kalau sama guru laki-laki takut, guru perempuan dia tidak takut. Iya, gitu ya, seperti itu. Kemudian harapannya Bu Siti terhadap siswa seperti ini itu bagaimana Bu Siti? Maunya saya, murid saya ini supernya itu diarahkan ke yang positif. Dan dia itu tidak berulang sehingga merugikan teman-temannya. Dan yang ketiga, maunya saya dia itu sopan dan nurut serta patuh kepada guru siapapun tanpa melihat gendernya, tanpa melihat siapa guru ini, ngajar apa guru ini, pokoknya dia patuh. Maunya saya seperti itu Bu Rizky. Dengan harapan Bu Siti yang seperti itu, kira-kira yang sudah Bu Siti lakukan apa terhadap anak seperti ini? Iya, saya sementara ini masih memanggil dia, masih menegur dia, masih memberi bimbingan dia dari saya sendiri Bu Rizky. Tapi ya gitu, saat diomongi, saat diberi bimbingan, dia sanggup menyanggupi untuk berkomitmen dengan yang kita bicarakan pada saat saya memberi bimbingan. Tapi setelah dia keluar, ya udah lupa dengan komitmennya. Dia akan berulang lagi, dia akan merugikan temannya lagi, seperti itu Bu Rizky. Malah dia itu pokoknya dia itu sifatnya menguasai teman-temannya, seperti itu. Berarti Bu Siti ini sudah melakukan ibaratnya bimbingan kepada si anak tersebut. Iya. Selain melakukan hal semacam itu, apakah ada solusi yang lainnya Bu Siti? Ada Bu Rizky, rencana saya mau membawa anak itu ke kepala sekolah untuk saya konsultasikan kepada kepala sekolah dan meminta izin kepada kepala sekolah ya untuk anak ini dibawa ke bimbingan konseling yang dimiliki oleh sekolah saya.
bimbingan konseling yang ada di sekolah saya itu namanya Oma Sahabat. Supaya kenapa sih? Supaya anak-anak yang bermasalah itu tidak takut dibawa ke rumah itu untuk diberikan bimbingan, karena judulnya kan sahabat. Iya, betul. Wah, keren loh Bu Siti. Selain dengan kita sama Bapak Kepala Sekolah izin, kemudian ada Oma Sahabat itu, apakah ada solusi yang lainnya Bu Siti untuk menangani siswa tersebut? Iya, rencana saya juga sebelum saya membawa ke kepala sekolah dan mengarahkan anak ini untuk diberi solusi, diperbaiki tingkah lakunya ke Oma Sahabat, saya kan harus tahu dulu diagnosa dari anak ini di rumah seperti apa. Nah, jadi latar belakangnya di rumah seperti apa, dari orang tuanya, cerita dari orang tuanya kegiatan sehari-hari seperti apa, terus tingkah lakunya di rumah seperti apa, sehingga saya tahu penyebab dari anak ini bermasalah di sekolah. Seperti itu Bu Rizky. Jadi dalam satu permasalahan ini ternyata Bu Siti udah menciptakan beberapa solusi. Nah, kira-kira solusi mana yang Bu Siti terapkan terlebih dahulu dalam menangani siswa tersebut? Rencana saya yang paling utama, saya harus tahu dulu latar belakang anak ini di rumah seperti apa. Karena dengan kita tahu latar belakang anak ini di rumah seperti apa, saya tahu diagnosa dari anak ini penyakitnya sumbernya dari mana. Sehingga saat saya nanti mengarahkan ke Oma Sahabat sudah punya rekap dari penyakit anak ini. Sehingga nanti mudah bagi Oma Sahabat untuk memberi bimbingan, untuk memberi pengarahan, untuk membentuk anak ini supaya supernya itu tadi bisa diarahkan ke hal-hal yang positif. Rencana saya seperti itu, Bu Rizky. Keren. Ini rencana kita boleh berencana ya, Kak Bu Siti. Kira-kira kapan Bu Siti untuk pelaksanaan rencana tersebut? Maunya saya secepatnya Bu Rizky. Karena saya kasihan dengan anak ini yang bermasalah. Kalau dia terus-menerus dibiarkan, nanti dia akan menganggap perbuatannya itu betul. Perbuatannya itu dilegalisasi, maksudnya seperti itu. Ya, tapi di satu sisi saya juga kasihan dengan teman-temannya yang menjadi korban, karena teman-temannya ini tidak berani untuk melawan, tidak berani untuk mengadukan perbuatan anak ini ke gurunya. Jadi saya punya dua beban ini, karakter anak ini dan korban dari anak ini. Jadi keduanya itu saya harus cepat mendapat solusi dari permasalahan anak ini. Seperti itu Bu Rizky. Bu Siti, nanti bagi-bagi ya. Jadi hasilnya Bu Siti setelah melakukan rencana Bu Siti tersebut. Siap, Bu Rizky, siap. Ya, ini karena ini kita kan sama-sama belajar ya Bu Siti. Jadi bisa saya terapkan juga jika saya mempunyai siswa tersebut seperti itu. Iya, gitu. Siap Bu Rizky, siap. Iya Bu Siti, ini kan kita tadi ngobrol-ngobrol ya. Dari kita coaching ini, kira-kira Bu Siti apa sih yang Bu Siti dapatkan? Alhamdulillah saya lega Bu Rizky, karena setiap hari saya selalu mikirkan anak ini, gimana ya solusinya anak ini supaya tabiatnya, supaya perilakunya itu positif. Tiap hari kok selalu aja ada ulahnya. Dengan coaching hari ini saya menemukan jalan keluar. Yang pertama, saya harus memanggil orang tuanya dulu supaya tahu saya latar belakang dari anak ini kok selalu berbuat seperti itu, selalu melakukan hal yang negatif. Yang kedua, nanti saya akan berkonsultasi kepada kepala sekolah, meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengarahkan anak ini ke Oma Sahabat. Dengan saya sudah mengundang orang tua tadi, saya kan sudah punya diagnosa dari anak ini, penyebabnya kenapa, sehingga nanti Rumah Sahabat mudah untuk memperbaiki sikap dari anak ini. Seperti itu Bu Siti. Keren Bu Siti. Jadi solusi-solusinya Bu Siti, rencana-rencana Bu Siti itu semoga segera terlaksana dan berjalan dengan lancar. Doakan ya Bu Siti. Iya Bu Siti.
yang penting tetap semangat Iya, dari anak-anak juga Bu Siti. Ya, semangat. Iya, terima kasih loh Bu Siti. Iya, Bu Siti. Kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini. Lain kali kita lakukan lagi ya Bu Ya, Siti. saya juga makasih Bu Siti karena saya sudah diundang untuk coaching hari ini sehingga saya sekarang sudah lega. Iya, sama-sama Bu Siti. Ya, Saya akhiri ya Bu Siti Iya, ya. Bu Siti. Ya, assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Siti. Demikian coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Rizky Cahyaningsih dan juga dengan Ibu Siti Soleha, di mana percakapan keduanya berjalan mengalir laksana air, sehingga Ibu Siti Soleha bisa menemukan solusinya. Karena apa? Karena Ibu Rizky Cahyaningsih sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, dan di akhir percakapannya maka Ibu Rizky sudah menggali informasi dengan sangat baik dan mereka akan merencanakan pertemuan selanjutnya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam